warganet Malaysia itu percaya dengan berita hoax, dan untuk membaca berita hoax itu mereka harus membayar RM15. Jadi kita menyebutkan mereka IQ RM15. Rakyat Malaysia ini setahu aku nggak pernah mereka mempercayai berita-berita hoax ya. Justru ya kebanyakan rakyat Indonesia ya yang percaya dengan berita-berita hoax ya. Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Dan mereka itu dengan seenak udalnya, dengan seenak lidahnya itu mengucapkan Indon IQ 78. IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78. Ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan. Di bawahnya gorila kita nih kan. Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan ayo, ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Sebaliknya, negara jiran Indonesia berada jauh di belakang, menduduki tangga ke-98 dengan purata IQ sebanyak 93.18. Perbezaan ini memperlihatkan jurang yang ketara antara tahap kecerdasan purata kedua-dua negara jiran. Do you think it's fair to say that Indonesia is one of those societies that is especially bad at it? Unfortunately, it's a fact because it's even been shown through studies that Indonesians have some of the people with the lowest IQs in Asia. Tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Ria Oktorina, di channel kesayangan kalian. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang jujur aja agak nyentil tapi penting banget buat kita renungin bareng. Jadi, belakangan ini lagi rame banget netizen Indonesia yang ngehina Malaysia, bilang IQ mereka cuma 15, terus ngeremehin kemampuan mereka. Tapi, tahu nggak sih, fakta terbaru di tahun 2025 justru bilang Malaysia tuh masuk dalam daftar negara dengan IQ tertinggi di dunia, ada di peringkat 25 loh. Sedangkan Indonesia, ya, kita harus ngakuin dengan lapang dada, kita masih di peringkat 98 dunia. Ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi ini tamparan keras banget buat kita semua. Kenapa bisa kayak gitu? Apa yang bikin mereka bisa lebih maju? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Dengerin baik-baik ya, siapa tahu ini bisa jadi bahan renungan dan inspirasi buat kita semua. IQ 78. IQ 78 ini saya sudah dengar udah lama. Dan mereka itu dengan seenak udalnya, dengan seenak lidahnya itu mengucapkan Indon IQ 78. Betul? Nah, begitu kita mendapatkan fakta bahwa warganet Malaysia itu percaya dengan berita hoax, dan untuk membaca berita hoax itu mereka harus membayar RM15. Jadi kita menyebutkan mereka IQ RM15. Mereka merasa tersakiti dong. Mereka merasa terzolimi. Kalian ini mengatakan kami ini memfitnah. Aduh, kasihannya. Ada tengok konten dia nih? Hah? Ada tengok konten dia nih? Romo, siapa? Aduh, apa aku nak panggil dia nih ya? Dah selidik belum? Dah cari kebenaran tentang perkataan IQ 78 tuh belum? Cari dulu, jangan nanti malu sendiri ya. Perkataan IQ 78, SDM di bawah rata-rata itu orang Indonesia sendiri yang mengatakan. Data itu dikeluarkan ya oleh ya sumber yang terpercaya, paham? Jadi jangan menyalahkan Malaysia. Rakyat Malaysia ini setahu aku nggak pernah mereka mempercayai berita-berita hoax ya. Justru ya kebanyakan rakyat Indonesia ya yang percaya dengan berita-berita hoax ya, tanpa diselidiki dulu ya. Macam dulu ada memparodikan lagu Indonesia Raya diplesetin ya. Pada kenyataan yang membuat itu orang Indonesia sendiri, tapi dituduh orang Malaysia. Jadi kepada kamu selidiki dulu, jangan malu-maluin ya. Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Menurut kemas kini laporan tahun 2025 yang dikeluarkan oleh International IQ Test, Malaysia menduduki tangga ke-22 dengan purata IQ sebanyak 100.48,
hasil daripada penilaian ke atas lebih 19,000 peserta tempatan. Lebih membanggakan, Malaysia kini berada di tempat ketiga tertinggi dalam kalangan negara Asia Tenggara selepas Singapura yang menduduki tempat kelima dan Thailand di kedudukan ke-15. Sebaliknya, negara jiran Indonesia berada jauh di belakang menduduki tangga ke-98 dengan purata IQ sebanyak 93.18. Perbezaan ini memperlihatkan jurang yang ketara antara tahap kecerdasan purata kedua-dua negara jiran. Laporan tersebut turut menjelaskan bahawa purata IQ global kekal pada paras 100 dipengaruhi oleh negara-negara berpenduduk besar seperti China. Negara itu yang menyumbang kira-kira 18% daripada jumlah populasi dunia mencatatkan purata IQ setinggi 107.19, antara yang tertinggi di dunia, sekaligus membantu mengimbangi negara-negara lain yang memiliki purata IQ lebih rendah. Critical thinking skills in this country are not the greatest. Do you think it's fair to say that Indonesia is one of those societies that is especially bad at it? Unfortunately, it's a fact because it's even been shown through studies that Indonesians have some of the people with the lowest IQs in Asia. What was our average again? Like, wasn't it like 80 something? Yeah, it was in the 80s. To crassly put it, is it that we're too poor to be able to critically think? I think it is fair to say people like you and me, we have the room, we have the mental space to be able to critically think because we're not so busy worrying about all the other things. Our like basic necessities. Definitely a factor, but I think what exacerbates that in our country is that we're an archipelago. Not only are we poor, we're also separated by bodies of water. And that makes it much more difficult to distribute resources and distribute information, distribute everything. If I were to ask you, in your educated opinion, is probably the biggest factor, not the only factor, but the biggest factor, what would you say it is? Say it with your chest. No, we're in this together. We are in this. We're in this together. Say it with your chest and I'll say it with mine. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang di itu. Tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh dan merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Top 5 negara yang IQ paling tinggi dekat Asia Tenggara. Asia Tenggara aku teka lah. Indonesia ada situ. Indonesia tak ada. Tak ada Tak ada. Nombor. Oh, maksudnya generally on average IQ kalau tak ada ni IQ orang rendah sikit lah. Aku rasa dia based on population juga. So kalau population tu tinggi, dan dia punya average tu rendah sikit. Oh. Bukan salah Indonesia lah. Bukan salah Indonesia. Sebab dia ramai orang. Aku rasa aku rasa tu kalau makin banyak makin rendah, makin sikit makin banyak. So Singapura. Singapura betul. Nombor 1. Oh. Okey. So Singapura punya average adalah 105.89. Dua Malaysia lah. Malaysia ada tapi dia nombor 4, 87.58. Oh, Malaysia lagi pandai dari Indonesia. Malaysia lagi pandai. Malaysia lagi pandai daripada Indonesia tapi kurang pandai daripada Singapura. Jauh lah. 70 level. Sebab kita ramai. Ada lagi pandai Malaysia ya. Malaysia. Okay, nombor 2 aku rasa Thailand. Thailand ada tapi Thailand nombor 3. 88.87. Kau bagi huruf depan dia lah. Nombor 5. L. Laos. Oh, sial. Kenapa? Kenapa kau pandang rendah ke kat Laos? Tak. Mentang-mentang tak faham konten kita ni. Sebab aku rasa haus pula. Aku tu. Negara aku rasa kau takkan expect lah. Okay. Kau bagi 5 sangat je lah. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Brunei. Alah. Dia salah Brunei bawah kita. Okay. Cuba korang komen. Korang rasa apa dekat nombor 2 tu? Hai Baby Bong, kalian lihat ini adalah IQ top 40 negara-negara di dunia. Kalian lihat. Kalian nyariin siapa? IQ 78 itu kan sekarang kan sempet agak jadi perdebatan kan, karena katanya sebenarnya nggak serendah itu juga. Tapi kalau kita nggak ngelihat dari IQ, kita bisa ngelihat dari skor PISA. PISA tuh apa? Skor PISA. Pokoknya itu tuh kayak ngetes level pelajar-pelajar di sebuah negara dibandingin negara lain. Dan Indonesia tuh sangat rendah. Oh, tetap juga rendah. Akademis. Maksudnya kayak ini udah gimana gitu. Jadi kayak
misalnya ada 6 level nih. Kan biasanya yang dites tuh membaca, matematika, sama bahasa. Lagi. Nah, pokoknya di matematika pelajar Indonesia tuh di level 1 dan 2, mentoknya di 2 tuh udah berhenti. Udah gak bisa lagi. Khusus matematika. Membaca pun sama di segitu. Itu jelas. Jadi memahami bacaan tuh, memahami paragraf tuh banyak yang nggak bisa. Ya itu jelas. Jangankan baca captionnya susah. Oh itu bener. Iya. Udah kita kasih tahu kan kajian di hari ini jam segini, orang yang isi ini di bawahnya komentarnya, Ustadz di mana tempatnya? Mutu pendidikan kita rendah, bangsa ini belum cerdas. Mau ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78, ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan? Di bawahnya gorila kita nih kan? Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan, ayo ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara, bahkan levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi ada wawancara yang membuat emosi. Misal, rendang itu asli mana? Malaysia atau Indonesia? Keris asli mana? Indonesia, Malaysia. Batik asli mana? Wayang asli mana? Teman-teman, kalau kita masih membahas seperti ini dengan emosi, maka tidak akan pernah selesai, karena Indonesia dan Malaysia itu adalah ciptaan baru. Negara ini baru ada tahun 45, Malaysia baru ada setelahnya. Tapi kebudayaan Melayu, kebudayaan kuno sudah ada dari dulu, menyebar di mana-mana. Yang ada di Indonesia juga ada di Malaysia, yang ada di Malaysia juga ada di tempat kita. Dulu tidak ada batas wilayah, sehingga kita itu semacam gabungan antara kerajaan-kerajaan yang batas wilayahnya tidak harus Indonesia atau Malaysia. Jadi wayang ya ada di tempat kita, ada di tempat mereka. Keris juga ada di tempat kita, ada di tempat mereka. Jadi nggak ada punya siapa. Sekali lagi, negara seperti yang kita alami sekarang ini, negara modern yang kita lihat sekarang ini, ya buatan orang modern. Sedangkan budaya kita, orang kita dari dulu sebenarnya berbaur, dan orang Indonesia dan orang Malaysia sesungguhnya hampir sama aja. Nah guys, jadi ceritanya nih, awal mula hebohnya itu dari komentar-komentar di TikTok sama X yang bilang Malaysia IQ-nya 15 lah, negara kecil lah, nggak sehebat Indonesia lah. Tapi ternyata data terbaru tuh malah bikin banyak orang kaget. Malaysia tuh justru masuk ranking 25 negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia. Ini bukan cuma asal klaim ya, tapi data resmi. Sedangkan Indonesia ya masih di posisi 98. Jujur aja, waktu aku denger ini, aku langsung diem. Karena selama ini kita sering banget ngejek, meremehkan. Tapi ternyata mereka udah jauh di depan dalam beberapa hal. Dan aku nggak ngomong ini buat bikin kita minder ya. Justru ini harusnya bikin kita semangat. Karena kalau kita mau jujur, Malaysia tuh emang punya sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Pemerintahnya serius investasi di pendidikan, riset, sama teknologi. Mereka sadar banget kalau masa depan tuh ditentuin sama kualitas SDM-nya. Sementara kita di Indonesia, ya masih banyak PR. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah, kualitas guru yang perlu ditingkatin, fasilitas pendidikan yang belum merata. Ini kenyataan pahit yang harus kita terima. Bukan buat saling nyalahin, tapi buat jadi cambuk biar kita mulai berbenah. Yang bikin aku salut, Malaysia tuh nggak cuman berhenti di data IQ tinggi aja. Mereka tuh terus ngedorong warganya buat berpikir kritis, inovatif, dan berani bersaing di dunia internasional. Mereka nggak gampang puas, terus gas terus. Itu yang bikin mereka bisa punya reputasi bagus, bahkan di mata negara-negara besar. Dan ironisnya, kita di sini malah sibuk debat hal-hal receh, ribut soal politik, saling nyinyir, saling jatuhin.
Padahal kita punya potensi luar biasa banget. Bayangin kalau semangat belajar kita tinggi, dukungan pemerintah ke riset makin kuat, terus kita semua kompak support produk dalam negeri, pariwisata, teknologi lokal. Wah, aku yakin Indonesia bisa banget nyusul, bahkan mungkin ngelampauin. Tapi masalahnya, kita seringkali lebih sibuk ngeliat kekurangan orang lain daripada ngaca sama diri sendiri. Kita lebih suka nyari celah buat ngejek daripada belajar dari kelebihan mereka. Nah, ini yang harus mulai kita ubah. Kayak aku nih, jujur aja, awalnya juga suka mikir, Malaysia mah gitu doang. Tapi makin kesini, aku sadar ternyata mereka udah selangkah lebih maju di beberapa bidang. Nggak ada salahnya kok kita ngakuin itu, bukan berarti kita kalah, tapi berarti kita cukup dewasa buat belajar dari siapapun, termasuk dari negara tetangga kita sendiri. Apalagi kalau ngeliat data IQ ini, aku nggak mau kita malah jadi malu-maluin diri sendiri dengan hinaan yang justru berbalik ke kita. Lebih baik kita fokus introspeksi, perbaiki kualitas pendidikan kita, dukung generasi muda buat lebih banyak belajar, berpikir kritis, berani berinovasi. Karena pada akhirnya yang bikin negara maju itu bukan cuma soal angka di statistik, tapi soal mentalitas warganya. Dan satu hal lagi yang aku pengen tekankan, yuk kita berhenti banding-bandingin dengan cara ngejatuhin. Kalau lihat negara lain lebih maju, jadikan motivasi, bukan malah jadi bahan nyinyiran. Karena kalau kita sibuk saling hina, saling debat nggak jelas, kita malah ngabisin energi buat hal-hal negatif. Padahal energi itu bisa banget dipakai buat hal produktif. Aku percaya banget Indonesia punya masa depan yang cerah, asal kita mau sama-sama belajar, sama-sama berbenah, sama-sama saling dukung. Jangan cuma berharap dari pemerintah aja, tapi kita juga harus mulai dari diri sendiri. Dari hal kecil kayak rajin baca, kritis sama berita, nggak gampang termakan hoaks, dukung teman yang berprestasi, bangga pakai produk lokal. Karena, guys, kalau bukan kita yang bangga sama Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mau belajar dari kesalahan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang saling dukung, siapa lagi? Terima kasih banyak udah dengerin aku curhat sekaligus ngajak kalian mikir bareng di video kali ini. Aku harap video ini nggak bikin kalian emosi, malah bikin kita makin semangat buat belajar dan berbenah. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.